Halo sahabatku, pagi ini saya sedang memanen kukumber. Ya, kukumber itu adalah mentimun, bahasa Sundanya bonteng. Nah, ini sedang bersama Mang Aep dan memang kecil-kecil begitu diambilnya Mang Aep ya. Kecil. Kenapa mesti yang kecil-kecil diambil Mang Aep? Disebutnya super. Oh, kalau yang kecil-kecil disebutnya super ya. Super. Oh, justru laku yang kecil-kecil ya Mang Aep ya. Kecil. Coba perlihatkan sebesar apa Mang Aep ke sana tuh. Nah, Yang maksimal sebesarnya? segini gini. Nah, Super. maksimal sebesar ini itu yang disebut dengan super ya. Jadi ini yang suka ada di restoran-restoran sebagai lalap, lalapan ya sahabatku. Nah, sebelah sini adalah mentimun, sebelah kanannya juga adalah mentimun, tapi tengah-tengahnya ini adalah alpukat. Ini alpukat apa emang Ep? Yang kita tanam aligator ya? Alligator. Ini alpukat aligator ya. Ini ditanam kurang lebih sebulan yang lalu. Sebulan tuh 2 bulan Mang Ep? 2 bulanan lah. Oh 2 bulanan ya. Sekarang sudah keluar trubus atau pucuk. Artinya apa? Artinya ini sudah akarnya sudah beradaptasi dengan tanah di sini. Sahabatku, saksikan journey saya di kebun Billy Farm ya. Tumpang sari ya dan tanaman yang lainnya. Tapi memang saya di sini khususnya tanaman utamanya durian dan alpukat ya. Nah, sayuran-sayuran ini sebagai tumpang sari saja, memanfaatkan lahan yang masih ada luas aja di pinggir-pinggir antara tanaman utama tadi ya. Kalau ini daerah alpukat ya, kalau dari arah barat nanti ke arah utara sedikit durian. Demikian sahabatku, saksikan terus journey ini agar mendapatkan informasi dan mudah-mudahan terinspirasi untuk menjadi petani. Kenapa harus menjadi petani? Yang pertama adalah nenek moyang kita petani, yang di daerah pegunungan, yang di pesisir laut. Itu nenek moyang. Yang kedua adalah perintah Bapak Presiden Prabowo ya, kita harus menjadi petani agar ada ketahanan pangan ya. Ya, ketahanan pangan. Yang ketiga, kenapa harus jadi petani? Karena petani itu menyenangkan, sehat, hidupnya di alam, terhindar dari kemacetan, terhindar dari hiruk pikuk, sehingga fresh dan cerah segar. Besok lusa kita bekerja lagi. Setelah dari kebun sudah mendapatkan istirahat atau fresh ya. Inilah saya sendiri sebagai akuntan dan ini adalah profesi petani juga. Jadi ada balancing. Stay tune sahabatku, saksikan video-video selanjutnya di Kebun Billy Farm Tasikmalaya. Saya Ginanjar melaporkan. Salam. Halo sahabatku, kali ini saya sudah ada di blok alpukat Mickey. Ya, ini termasuk lahan baru juga ya. Di video-video sebelumnya tentu sudah ada reviewannya ya, waktu kita menanam. Dan ini adalah alpukat Mickey ya. Kita tanam di sini ada kurang lebih ada 30 pohon ya di blok ini ya. Blok ini yang tadi kan blok Red Vietnam sebelah sana, kemudian blok Pasapen dari Kuningan, dan ini blok Mickey ya. Dan seperti biasa di samping-samping blok di samping-samping tanaman utama kita menanam tumpang sari, dan ini adalah mentimun. Mentimun karena cepat ya, 30 hari panen habis, setelah itu langsung cabai rawit ya. Sahabatku, kenapa tanam cabai rawit? Karena mau menjelang bulan puasa, agak lumayan nanti kalau panen kan. Ini alpukat Mickey ya sahabatku ya. Nah ini Mickey ya, boleh diperlihatkan. Sahabatku, bertani itu sangat menyenangkan ya. Di samping kita tidak stres, fresh gitu kan.
kita harus merehatkan pikiran kita sebagai profesi apapun ya. Kalau saya sih profesi akuntan publik ya. Nah, jadi kesini untuk melifresh ya, agar nanti pas kerja udah tidak lelah lagi, gas lagi. Ya, agar apa? Agar ada balancing aja, keseimbangan ya. Ada balancing, keseimbangan, terus ya tidak stres lah. Ya, sambil kita melihat tanaman-tanaman kita di kebun ya. Ini sahabatku. Ya. Oh ya sahabatku, ya. Ini pohon pisang ini bukan tumpang sari ya. Ini waktu kita beli lahan ini dan sudah ada pohon pisangnya. Ya. Nah, ini tidak ditebang. Nah, katanya, ini kata si Wa, ini adalah pisang Medan. Jadi yang satu sisirnya, satu tandannya itu ya, ada mungkin 10 sisir ya, dan besar-besar, manis, bisa dimakan langsung, bisa digoreng. Inilah alpukat pisang Medan. Stay tune sahabatku, kita lanjutkan di journey di kebun selanjutnya. Jenis apakah alpukat yang kita tanam? Stay tune sahabatku. Assalamualaikum. Halo sahabatku, sesuai janji saya dari blog Miki yang di bawah itu ya. Nah, sekarang kita ke blok Kuba. Ini alpukat Kuba. Nah, ini lahan-lahan yang baru dibebaskan, kemudian kita olah lahannya, dan sekarang sudah kurang lebih 1 bulan yang lalu ini sudah kita tanam, dan alhamdulillah ada respon nih. Udah keluar terubus. Boleh saksikan, Pak. Ya, ini udah keluar terubusnya. Ya, bagus. Nah, ini adalah alpukat Kuba ini, Pak. Ya, ini Kuba ya. Nah, kenapa di sini menanam berbagai macam jenis? Kurang lebih ada 13 jenis ya. Aligator, kelut, pasapet, Miki, red Vietnam, Kuba, ada SWY, ada Roro Subaha, ada Markus, ada Siger, banyak lagi. Peluang ya, nanti kita habis dari kebun Kuba, nanti kita lanjut ke kebun Siger. Saksikan ya sahabatku, kita review penanaman yang baru kita tanam ya, yang udah tua-tua, yang udah menghasilkan di bawah sana ya, di sebelah selatan. Itu aligator, kelut, dan red Vietnam ya. Dan sekarang yang kita tanam ulang di tanah tanam baru ya, di tanah yang baru ini adalah jenis Miki. Kemudian ada aligator juga tadi ya, udah saksikan. Ada Miki, sebelah ini ada Kuba ya. Nggak tahu Cuba atau Kuba ini namanya. Pokoknya dari C. Kalau Inggris, kalau pakai Inggris jadi Kuba, kalau pakai bahasa Indonesia Cuba. Sahabatku, cukup melelahkan tapi senang ya, karena fisik kita keluar keringat ya, segar gitu kan, dan bugar di pagi ini. Dan alhamdulillah beberapa hari ini cuaca di sini hujan terus ya, khususnya di Jawa Barat ya. Dan saya juga berdoa untuk sahabat kita, saudara kita yang di Sumatera ya, Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera lainnya yang kena bencana akibat curah hujan yang tinggi, dan mungkin juga ya katanya hutannya gundul. Maka dari itu saya tanami pohon ini ya semua ya, meskipun saya tebang, kita bebaskan tanaman kerasnya, kita ganti oleh tanaman yang menghasilkan, yaitu alpukat. Tetap saja kita tetap menanam ya, agar alam kita terjaga ya kan. Udara segar, oksigen, gara-gara kita menanam pohon. Kemudian aman dari bencana, karena kita tumbuh lagi, ini nanti membesar juga menghasilkan gitu kan. Nah, itu harapannya ya. Semoga terinspirasi bagi sahabat-sahabat semua dimanapun berada, untuk kita tetap lestarikan alam ini dan menanam pohon. Kalau bisa, kalau senang ya, buah-buahan yang tetap pohonnya besar, bisa menjaga lingkungan dan menghasilkan ya.
instruksi Bapak Presiden kita harus menjadi petani agar menjadi ketahanan pangan. Ya, demikian ya, kita saksikan selanjutnya video selanjutnya di jenis-jenis alpukat selanjutnya. Salam hormat, stay tune sahabatku. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Salam. Halo sahabatku, lanjut kita journey-nya. Sekarang kita sudah di blok Siger. Coba hamparan Siger ini. Siger adalah salah satu jenis alpukat dari Lampung kalau saya tidak salah. Sahabatku yang dari Lampung, mohon izin kita tanam di Tasikmalaya ya, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Provinsi yang gubernurnya Kadem. Halo Pak Kadem, kita menanam alpukat Siger dari Lampung. Semoga berkah di kebun ini Siger cepat besar ya, karena kami dikirim dari Lampung kecil-kecil. Ayo mudah-mudahan cepat besar. Ayo sahabatku, kita ada satu cerita yang lucu buat Siger ini. Ayo. Ya. Ini sahabatku, hamparan alpukat Siger ya. Di sini kurang lebih 40 pohon Siger ya, 40 bibit Siger, dan jarak tanam 7 meter ya, agar senantiasa leluasa ya. Nah ini udah respon ya, ini udah kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan yang lalu ya, 2 bulan ya. Ini kita tanam dan sekarang udah mulai respon ya, keluar terubus. Ayo sahabatku. Nah, ini Sigernya meskipun musim hujan gitu kan ya. Di sini ini alpukat Siger ya. Nah, ini meskipun musim hujan ya, kita tetap aneh ini keluar bunga ya, nggak apa-apalah. Siger ini memang konon katanya Siger ini sangat genjah, cepat berbuah. Kita buktikan. Ini buktinya sahabatku. Ini buktinya sahabatku. Ya, Siger ini, dan ini adalah buahnya. Ya. Ya, ini waktu itu ini bunganya keluar semua, kemudian udah jadi yang pentil-pentil sebesar ini, dan saya khawatir ya, karena pohon ini belum saatnya dibuahkan. Saya pruning ya, pentil-pentilnya yang masih kecil-kecil itu, gitu kan, saya buang dan saya sisakan satu aja ya, sebagai bukti bahwa pohon Siger meskipun baru ditanam kurang lebih 3 bulan keluar bunga, dan sekarang ya kita sisakan satu aja ya. Untuk apa? Untuk senang-senangan aja. Sebetulnya udah nggak boleh ya pohon kecil ini berbuah sebetulnya ya, tapi ya udah kita sisakan satu ya dari sekian banyak tadinya. Inilah sahabatku bukti bahwa Siger sangat genjah gitu kan, dan adaptif ya. Ini adaptif sekali tuh di sini, Pak ya, adaptif gitu kan. Maksudnya adaptif itu dia bagus beradaptasi di ketinggian 600 ini di Tasikmalaya, cocok juga ini dan berbuah. Sahabatku. Nah, ini adalah satu karya sendiri ini ya. Maksudnya karya sendiri apa? Kita waktu itu belajar bagaimana cara menyambung pucuk top working ya. Ini di bawahnya ini nggak tahu alpukat apa, karena bijinya saya nyari lah di sekitar ini ya. Ada
ada yang jualan es campur waktu itu. Saya diminta bijinya, malah dibeli bijinya. Kemudian atasnya saya coba tanam pakai SWY, kalau nggak salah ini atasnya. Ya, atasnya SWY, bawahnya nggak tahu bijinya apa. Dan sekarang sudah di atas saya. Dan ini kurang lebih udah 1 tahun lah, kurang lebih ya. Mudah-mudahan kita lihat hasil dan buahnya. Demikian sahabatku, stay tune, nanti kita lanjut ke alpukat peluang ya. Ini tadi di blok tadi bawah kita blok aligator, blok red Vietnam, blok pasapen, blok Mickey, kemudian barusan tadi di blok apa itu Kuba, ini blok Siger, dan kita lanjut ke blok peluang. Jadi setiap blok ya saya tanami 40 bibit, masing-masing banyak jenis di sini. Agar apa? Agar kita tahu mana alpukat yang paling cocok. Ya, selain yang sudah terbukti di sini cocok aligator, apalagi red Vietnam, kelut, kita sudah panen dan sudah menghasilkan. Alhamdulillah hasilnya sudah terjual juga dan ternikmati oleh penduduk sekitar, dan saya juga bagikan di Bandung dan Jakarta. Stay tune sahabatku, salam hormat. Kita road to kebun Billy Farm menuju peluang, alpukat peluang. Salam. Halo sahabatku, tadi kita sudah di blok peluang, sudah habis ya, blok alpukat sebelah timur, dan dari selatan sampai ke utara asal sebelah timur itu alpukat semua ya. Ada 13 jenis alpukat ya, saya ulang lagi ya kalau saya tidak salah nih ya, karena saya juga suka lupa-lupa. 1 aligator dari selatan, yaitu sudah menghasilkan ya. Kemudian kelut itu sudah menghasilkan. 3 red Vietnam, 4 pasapen, 5 Kuba, 6 Rifai, ada 7 Markus, 8 Mickey, 9 Kuba ya, Siger ya, Siger ya, 10 ada peluang ya. Nanti di setelah duren ini juga di bawah-bawah ya, ada saya selang-seling juga, ada alpukat Roro 12 ya, 13 SWY ya, coba. Dan di video selanjutnya saya itu menanam 1 pohon alpukat ada 7 jenis ya. Oh, 1 lagi yang paling ujung ya. Paling ujung kita ada menanam alpukat khas ya. Itu paling istimewa alpukat itu. Nah sekarang sahabatku, saya ada mulai dari blok durian, dan ini 1 blok ada 30 pohon durian super tembaga Bangka ya, dari Bangka ya. Ini sudah luar biasa, ada sudah 3 meter lebih ya. Ini kurang lebih 2 tahun penanaman ya. Sahabatku, salam hormat yang ada di Pulau Bangka ya, salam tani. Dan saya minta izin, saya menanam bibit yang berasal dari daerah Anda ya, yaitu di Pulau Bangka. Dan saya tanam di Kabupaten Tasikmalaya di ketinggian kurang lebih 600-an lebih ya. Ini kita ada di bawah kaki Gunung Galunggung, Kabupaten Tasikmalaya. Dan nyatanya responnya bagus dan tanamannya jadi ya, udah sebesar ini. Saya tanam ada di video sebelumnya kurang lebih ya mungkin 2 tahun yang lalu ya, di bulan Agustus kalau nggak salah tahun 2023 ya. Bulan Agustus 2023 ya, kalau nggak saya tidak salah, saya lupa. Tapi sudah penanamannya sudah saya sampaikan di video-video di channel YouTube saya di Billy Farm. Sahabatku, nah, selain durian ini yang dari ini jarak tanamnya kurang lebih 10 ke belakang ini, atau dari timur ke barat ini 12 meter dan ke samping 10 meter. Jadi 10 kali 12 ya. Sahabatku, nah karena luasnya ini kiri kanannya ya seperti biasa, saya tanami tumpang sarinya adalah terung ya. Nah ini tanaman terung ini daunnya lebar-lebar. Ini terung yang warna ungu loh, yang ada di rumah makan Padang itu, yang dikasih balado itu. Wih sedap ya. Dan ini
sepanjang ke sana ada berbaris-baris. Nanti saya update ya kalau sudah mulai jadi ya tanamannya. Dan ini adalah tumpang sari terung di blok durian Super Tembaga Bangka di Billy Farm, Kabupaten Tasikmalaya. Stay tune sahabatku, kita lanjut journey ke arah selatan, ini paling utara, dekat Peluang. Kita sambil ke arah pulang ya, udah mulai capek dari tadi kita jalan kaki dan panas. Stay tune sahabatku, semoga terinspirasi dan mudah-mudahan bahagia selalu ya Anda bersama keluarga di penghujung tahun ini, dan semoga terinspirasi. Ayo kita tanam lahan-lahan kita, jangan sampai ada yang gundul ya, takut bencana ya. Salam hormat ya, salam kita juga, saya berduka cita atas saudara-saudara kita yang ada di Sumatera yang tertimpa bencana. Semoga keberkahan selalu menimpa kita semua ya, jangan tertimpa oleh bencana lagi, agar kita bisa bahagia di penghujung tahun ini. Dan kita berdoa selalu untuk sahabat kita di semua pun berada, semoga selamat, sehat, dan bahagia. Salam hormat, Billy Farm, Kabupaten Tasikmalaya. Siap sahabatku, salam hormat, salam bertani, salam berkebun. Ini sesuai janji saya tadi, kita journey sekarang dan sudah disampai di blok Alpukat Peluang. Ini sahabat Alpukat Peluang. Ya sudah respon, sudah ada pucuknya, dan ini kita tanam 2 bulan yang lalu. Ya, di sini sama ada kurang lebih 40 bibit ya, 40 bibit tanaman, 40 batang. Dan saya tumpang sari dengan, kalau di Jawa Barat ini namanya cengek. Cengek itu adalah cabai rawit. Dan ini cabai rawit ori namanya ya. Cabai ori itu ya kalau masih muda itu warnanya hijau. Kita bisa petik, kita bisa makan apa itu, gorengan ya. Gorengan tuh biasanya pakai makan cabai rawit ori itu ya. Tapi kalau sudah tuanya ori ini menjadi merah juga ya cabai rawitnya. Nah, kenapa menanam cabai rawit di sini? Ya tadi kan udah ada mentimun, kemudian nanti ada lagi tumpang sari yang lain sayurannya. Kalau yang di sini khusus untuk peluang, dan tumpang sarinya adalah cabai rawit. Ya, kenapa demikian? Menjelang bulan puasa kita akan panen cabai rawit dan mudah-mudahan harganya sesuai harapan petani. Sahabatku, ya ini hamparannya blok Peluang, dan mudah-mudahan sesuai dengan jenis-jenis alpukat yang lain ya. Ada 13 jenis alpukat di Billy Farm ini, dan mudah-mudahan salah satunya jenis Peluang ini cocok ditanam di sini. Sahabat dari Semarang, sekali lagi mohon izin doakan kami semoga alpukat Peluang ini bisa tumbuh hebat dan hasilnya menyenangkan di tempat asalnya. Membawa harum tempat asalnya di Semarang ya. Sahabatku, saksikan, saya mau lihat ada tumpang sari apa itu, terong itu terung ya. Terong di bahasa Sundanya, bahasa Jawa Baratnya. Ada terung di sebelah selatan dari Peluang ini ya, kita sebelah barat. Nanti kita lihat ada jagung juga ya. Kenapa nanam jagung juga untuk tumpang sari? Nah, nanti saya ceritakan di video selanjutnya. Stay tune sahabatku, journey bersama Billy Farm. Salam bahagia selalu. Halo sahabatku, ini di blok durian juga ya. Di sini ada campur-campur sebetulnya waktu itu nanam duriannya. Ya sebelah utaranya itu Montong, ya itu saya dapat bibit dikasih cuma-cuma dari sahabatku Mbak Ambar ya, dari Purworejo ya. Beliau jualan bibit juga, bibit di sini rata-rata dari Mbak Ambar semua ya. Dan ini ada duri hitam dari Malaysia asli, nih entresnya saya bawa sendiri dari Malaysia. Kemudian ini bawor, dan kali ini juga ini adalah waktu itu menanam
menyambung pucuk ya, menyambung pucuk sendiri. Atasnya saya nggak paham apa, pokoknya saya beli waktu itu masih kecil, tapi saya punya menanam seedlingnya atau rootstocknya yang ini, nggak tahu alpukat apa saat itu. Ya udah saya potong, saya sambung dan jadi, dan ini sudah 1,5 tahun berbuah. Dan kalau diamati ya, dari jenis buahnya ini masuknya jenis siger ya. Jadi waktu itu seedlingnya entah alpukat apa, atasnya ternyata siger ya. Saya sudah tanam di sini 1,5 tahun dan responnya bagus, sekarang berbuah. Ini tadinya buahnya banyak, tapi pohonnya masih kurang lebih 2 meter ya. Jadi saya tidak buahkan banyak, bunganya saya rontokkan, dan kita sisakan ada kurang lebih 5 buah ya, 5 buah sini Pak, 5 buah alpukat ya. Nah ini ya sahabatku, ternyata ini alpukat siger sekali lagi. Makanya saya menanam khusus blok siger, karena sudah tahu bahwa siger ini bagus, alpukat dari Lampung ya. Selain tadi sudah saya sampaikan, kita ada 13 jenis alpukat dan salah satunya adalah siger dari Lampung. Terima kasih sahabatku Lampung, salam hormat selalu, dan terima kasih juga kepada para penonton YouTube saya atau video saya. Semoga Anda terinspirasi. Kita harus selalu bersyukur, bahagia, dan salah satu trigger kebahagiaan itu adalah menjadi petani. Salah satu ya. Gitu. Kalau background saya udah tahu ya, sahabatku, saya seorang akuntan. Kesibukan sehari-hari saya akuntan di Bandung dan di Jakarta. Dan ini Tasikmalaya, kesibukan yang lain adalah buat balancing kita menjadi petani di kebun. Nama kebunnya Billy Farm, channel YouTube-nya Billy Farm. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Salam hormat, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam, assalamualaikum.